Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Duku Tengah 01, Bapak Slamet SPD SD, kepada yang kami hormati segenap Dewan Guru SD Negeri Duku Tengah 01, langkah awal marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Sholawat dan salam tak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara penyampaian tentang diseminasi budaya positif yang dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Siti Jumratun Sholihatun SPD. Terlebih dahulu marilah kita buka acara pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih disampaikan untuk acara selanjutnya, sambutan atas nama Kepala Sekolah SD Negeri Duku Tengah 01 kepada yang terhormat Bapak Slamet SPD SD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata wa la illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kita bisa berwajah dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diadakan sekolah. Nah, pada hari ini Bapak Ibu dikumpulkan di sini dalam rangka ikut melaksanakan diseminasi seminar lah, kalau biasanya kita kan seminar, kali ini diseminasi sekolah ya. Karena di antara kita ada yang sedang mengikuti sebagai CGP, itu calon guru penggerak. Oleh karena itu, karena warga kita ada yang sedang mengikuti sebagai calon guru penggerak, kita harus mendukung, memberikan semangat ya. Kita ikut berpartisipasi dalam segala kegiatannya agar calon guru penggerak kita bisa lulus dan menjadi guru penggerak. Dan harapan kami nanti di antara Bapak Ibu yang lain yang ada kesempatan untuk menjadi CGP, monggo silahkan mendaftar selagi masih ada kesempatan untuk menjadi CGP. Karena apa? Untuk pada saat sekarang ini, entahkah yang akan datang kita nggak tahu, itu untuk saat sekarang ini untuk
meningkatkan karir ya. Karena kita bekerja mesti harus ada peningkatan. Bukan hanya sebagai guru aja, peningkatan karir sebagai guru ya nanti bisa menjadi kepala sekolah atau mungkin jadi pengawas sekolah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang masih muda-muda ini harus bisa belajar lebih aktif dan kalau ada kesempatan ikutilah untuk bisa mengikuti CGP. Kemudian selain itu untuk anak-anak kita ini pada saat sekarang ini kayaknya disiplinnya masih agak kurang optimal, maka kita sebagai guru, sebagai pendidik wajib memberikan bimbingan kepada anak didik kita untuk bisa meningkatkan rasa disiplin agar kenakalan anak itu bisa ditekan sehingga tidak terjadi kenakalan depannya. Karena kita harus waspada, kenakalan anak sekarang itu bervariasi banyak sekali. Kadang-kadang ada anak yang dibully ya, dibully sama teman-temannya. Nah itu kita harus tahu apa sebabnya. Mungkin ada juga anak yang selalu menyendiri. Nah itu sebagai pendidik harus tahu, kita harus dekati apa sebabnya, kenapa anak selalu menyendiri, agar anak-anak kita tumbuh berkembang menjadi anak yang cerdas, anak yang sehat, anak yang pintar ya, dalam mengikuti pendidikan di sekolah kita. Kita ciptakan sekolah kita menjadi sekolah yang disiplin, senang dan berwibawa. Senang bagi anak-anak, senang bagi wali murid, senang bagi guru-gurunya. Rasa senang ini akan menimbulkan rasa bahagia. Kalau sudah ada rasa bahagia, insya Allah nggak ada beban buat kita. Karena pada dasarnya hidup itu untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat nanti. Nah untuk mencapai kebahagiaan itu kita hindari kesalahan sekecil apapun. Kita mencoba untuk menghindarinya atau untuk dapat mengatasinya. Kalau ada masalah kecil, segera diatasi. Jangan sampai masalah itu berlarut-larut menjadi beban, menjadi pikiran sehingga akhirnya kita tidak bahagia. Senyum adalah kebahagiaan. Oleh karena itu anak-anak cobalah pagi hari kita ajak senyum. Untuk mencoba senyum sendirian gimana Pak? Boleh, nggak apa-apa ya. Tapi kalau diajak senyum, insya Allah anak akan senyum. Nah senyum itu satu lambang kebahagiaan. Kalau kita senyum berarti kita bahagia. Tapi kalau kita berselut berarti tidak bahagia. Ya, orang marah itu hatinya tidak bahagia. Maka hindarilah kemarahan. Itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya disiplinasi ini kita akan meningkatkan kedisiplinan pada diri kita, juga kepada anak-anak kita untuk bisa lebih berdisiplin, belajar lebih giat, lebih menyenangkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi budaya positif yang langsung akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Guru Siti Jumrotun Sholihatun SPD. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Duku Tengah 01, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Duku Tengah 01 yang telah sudi untuk hadir di acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mendiskusikan apa itu budaya positif yang ada di sekolah kita.
Sholawat dan salam tak lupa kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya akan memulai diseminasi modul 1.4 budaya positif ya. Next. Ya, ini adalah aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Kemudian pertanyaan pemantiknya adalah yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian yang kedua adalah pemberian hukuman seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ini adalah pertanyaan pemantik. Kira-kira Bapak Ibu di sini setuju apa tidak jika hukuman itu diberikan kepada anak untuk mendisiplinkan anak? Setuju? Setuju. Kemudian untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju? Setuju. Oke, kemudian yang ketiga yaitu pertanyaan pemantik, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju? Setuju. Oke, saya lanjutkan untuk slide berikutnya. Topik yang nantinya akan dipelajari yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Next. Kemudian selanjutnya disiplin positif dan nilai kebajikan universal itu seperti apa? Filosofi. Nah, di sini nanti kita mempelajari filosofi pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara, bahwa filosofi KHD yang pertama adalah intinya adalah yang pertama menuntun, kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian selanjutnya ada apa ini? Tabula rasa ya, ini tabula rasa. Kemudian next, filosofi pemikiran KHD yang lain adalah bahwa tempat belajar itu merupakan tempat persemaian ya, tempat persemaian. Kemudian pendidik itu ibarat petani ya, ibarat petani. Kemudian Ki Hajar Dewantara itu juga berpendapat bahwa pembelajaran harus berpihak pada murid. Kemudian beliau juga menekankan yang namanya budi pekerti. Next. Kemudian untuk perubahan paradigma ada A dan B, Anda dan teman-teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda atau si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk
mengancam atau menghardik atau merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Siapa yang sebenarnya memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ya, itu kalau seandainya dipraktekkan ya. Ini nanti jenengan bisa praktekkan. Next. Ini slide-nya, layarnya sangat bersingkat. Siapa yang sebenarnya memegang kontrol? Ya, siapa sebenarnya yang memegang kontrol? Tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Jadi semua kontrol itu ada di diri kita. Kita mau mengepal, mau melepaskan, itu juga kita yang mengontrol atau otak kita yang mengontrol. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau teori yang dibuat ilusi guru mengontrol murid, ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi guru itu sebenarnya tidak bisa memaksa murid, ya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya, mereka kadang memang ketika kita nasihati mereka mendengarkan. Tapi ada kalanya siswa yang benar-benar mendengarkan dan melaksanakan, tapi ada yang cuma mendengarkan. Setelah itu mereka tidak melakukan apa yang kita nasihati. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, anak-anak kan mereka seperti apa yang mereka lakukan, mereka mempunyai tujuan. Ya, next. Kemudian paradigma teori kontrol, teori pilihan kontrol, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat jika penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat yang bu guru atau bapak guru usahakan atau nasihati. Ya, selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengubah karakter. Ya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, nanti dijelaskan lebih lanjut. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala kita bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, jadi kadang kita lupa ya sebagai guru atau sebagai pendidik menasihati anak dengan cara membuat mereka merasa bersalah. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal ini tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan
berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu, pada orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, jadi kalau kita mendidik dengan membuat mereka bersalah, mereka bisa jadi dendam karena malu ya. Karena malu. Nanti di sini akan dijelaskan cara merestitusi atau pada anak-anak yang mengalami kenakalan. Kemudian perubahan paradigma. Ini ada bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang dikatakan oleh Stephen R. Covey. Ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi dari kita dulu ya Bapak Ibu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Maka kita perlu kita ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan teliti. Ya, di sini ada stimulus, respon, kemudian ada teori kontrol. Kemudian di layarnya masih tidak terlihat ya. Disiplin positif. Disiplin positif di sini ada teori kontrol, kemudian teori pilihan dari Dr. William Gloucester ya, bahwa makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan mengenali potensi kita ya. Jadi kita itu mengenali potensi kita dulu sebelum kita mengontrol orang lain atau murid kita. Makna kata disiplin yang maknanya adalah kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya. Kalau kita bicara masalah disiplin, kebanyakan anak agak gimana gitu ya, merasa tidak nyaman. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kita tidak bisa menggedor-gedorkan disiplin tapi motivasi internal dari peserta didik itu tidak ada. Maka kita harus bisa menumbuhkan. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Jadi kita harus bisa menumbuhkan motivasi internal. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, jadi tidak boleh ya kita mengkotak-kotakan baik ras, suku, bangsa atau agama.
Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki sesuatu tujuan. Ini dikatakan oleh Dr. William Gloucester pada teori kontrol. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang kemarin sudah dibahas tentang visi SD kita SD Negeri Dukut Tanggal 1. Kemudian dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini yang dikatakan oleh Diane Johnson. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi ya. Kemudian ada lagi bahwa teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk dari motivasi eksternal ya. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu motivasi eksternal, kemudian motivasi internal, ada motivasi internal tujuan disiplin positif. Motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah kita? Kira-kira motivasi apa Bapak Ibu? Ekstrinsik apa intrinsik? Lebih ke next. Kemudian menurut Kang Hade Ki Hajar Dewantoro bahwa merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro itu artinya tidak hanya terlepas dari perilaku, akan tetapi juga cukup buat memerintah diri sendiri, yaitu merdeka berarti kita mau melakukan apa tapi harus didasari dengan budi pekerti. Ki Hajar Dewantoro pemikirannya konsepsi keteladanan sikap merdeka. Ya, ini ada di buku cetakan kelima tahun 2013 halaman 400 ya. Kemudian dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Iya, jadi kadang kita memberikan penghargaan, mereka motivasinya adalah karena diberi penghargaan. Itu kita dilema ya Bapak Ibu sebagai guru, mau menghargai, mau memberi reward atau memberi hukuman ketika mereka melakukan aturan yang telah kita sepakati. Dihukum oleh penghargaan. Ya, penghargaan menurunkan kualitas ini ya. Kemudian penanganan mematikan kreativitas. Jadi kalau kita memberikan penghargaan itu bisa menurunkan kreativitas anak, tapi nanti kita bisa porsinya seberapa ya penghargaan dan hukuman yang akan kita lakukan ke anak. Bentuk program kebajikan atau apresiatif. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses ya. Kemudian selanjutnya adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, ada pembuka, kemudian nilai kebajikan, ada situasi ya. Kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau
bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suara, perbuatan, atau kata-kata. Ya, dengan kata-kata juga itu bisa termasuk menghukum. Kemudian konsekuensinya adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsistensi dibuat oleh pihak guru. Ini konsekuensinya ya. Kemudian selanjutnya hukuman atau konsekuensi. Di sini ada tindakan guru, mencatat, contoh ya, tindakan guru hukuman contohnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi", contoh ya. Kemudian contoh yang lain, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali kalau terlambat hadir di sekolah. Contoh hukuman yang lain, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian contoh hukuman lagi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini contoh-contoh hukuman. Kemudian restitusinya ya, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ada yang namanya segitiga restitusi untuk menangani permasalahan-permasalahan murid. Kemudian selanjutnya ketika kita melakukan segitiga restitusi kepada anak yang melakukan kesalahan, ya, yang menjadikan 5 posisi kontrol, ya, 5 posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, selanjutnya adalah sebagai manajer. Nah, ini posisi kontrol yang merupakan identitas gagal itu adalah ketika kita mendisiplinkan anak dengan cara hukuman. Itu paling gagal kita sebagai guru, ya. Identitas gagal, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus diteliti, ya. Identitas suksesnya, disiplinnya adalah konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusinya adalah restitusi merupakan pilihan. Kemudian identitas gagal atau hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Bentuk restitusinya adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang. Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan konsekuensinya. Kemudian restitusinya, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti, ini konsekuensi hukuman. Kemudian konsekuensinya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian selanjutnya bentuk restitusinya adalah murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman
Selanjutnya perilaku pasif agresif meningkat. Ini. Kemudian konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusinya memang masalahnya terpecahkan, tapi hanya dalam waktu pendek. Kalau kita lebih ke hukuman. Kemudian ciri-ciri dari restitusi, ya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi mendidik anak supaya tidak menebus kesalahan, tapi mereka merasa bersalah, tapi untuk belajar bersalah dari kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Nanti Bapak Ibu ketika melakukan segitiga restitusi bisa melakukan tawaran kepada anak, ya. Bukan paksaan pun udah kayak gini, bukan, tapi diberi semacam kayak pilihan-pilihan yang akan mereka lakukan agar lebih efektif, ya. Kemudian selanjutnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi pada segitiga restitusi ini mengajak anak untuk introspeksi diri, ya. Introspeksi diri, kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menanyakan, kenapa kamu seperti itu? Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi mereka disuruh introspeksi itu adalah cara yang paling efektif. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, sebelum kita melakukan segitiga restitusi, kita harus sudah membuat keyakinan kelas yang ditawarkan kepada anak, kemudian ditempelkan di tembok bisa, atau di print. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, jadi sebelum kita melakukan segitiga restitusi harus melaksanakan keyakinan kelas terlebih dahulu. Ini karena mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm contohnya, ya, bila mengendarai kendaraan roda 2. Ini contoh pertanyaannya. Mengapa kita memiliki persiapan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Ini contoh keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan contohnya. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan, ya. Jadi lebih ke keyakinan kelas terlebih dahulu. Mengapa peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Dengan keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi peraturan kelas kita berikan kepada anak bahwa tujuan dari peraturan kelas yang dibuat adalah seperti ini. Jadi mereka melakukannya itu dari dalam, karena mereka tujuannya memang tujuan intrinsik, motivasi intrinsik. Kemudian kesepakatan kelas, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya, di sini ada datang tepat waktu, mengucapkan salam,
membaca kebersihan, menjaga kebersihan sekolah. Kemudian kesepakatan kelasnya ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Ini contoh kesepakatan kelas. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya berarti kayak kasih sayang. Ya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya harus kalimat positif. Keyakinan kelas contoh mengusulkan bercanda ketika pelajaran, nanti dibuat keyakinan kelas jangan, ya kesepakatan kelas berarti kata jangan atau tidaknya itu dijadikan kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak bikin kesepakatan kelas 10 saja lah, itu paling banyak 10. Kalau banyak-banyak nanti mereka jadi bingung, apalagi anak usia SD. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, jadi keyakinan kelas itu kira-kira yang bisa mereka lakukan. Kalau tidak bisa ya jangan. Tapi yang bersifat positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dengan menggali pendapat anak-anak, ya, maunya seperti apa, agar mereka membuat kemudian menyepakati dan melakukan. Bukan dari guru ujuk-ujuk ini ada kesepakatan kayak gini, tidak. Kemudian contoh keyakinan kelas, ya contohnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini contoh yang kelasnya hormat. Nah, ini tujuannya adalah itu, kami meyakini. Kemudian bekerja, contoh keyakinan kelas. Kami meyakini, ya ini tujuannya ya, nanti bisa disampaikan ke peserta didik, bahwa tujuan dari bekerja adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang ditugaskan, ya. Kemudian diterima dan dimiliki. Ini contoh keyakinan kelasnya. Tujuannya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk semua diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu sama lain, itu saling menyayangi, dilarang tonjok-tonjokan seperti nyanyian-nyanyian itu ya. Kemudian menyusun keyakinan kelas, yang pertama dilakukan sosialisasi pada anak-anak. Kemudian yang kedua, siswa mengusulkan keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya adalah tanda tangan bersama, karena supaya bentuk kesepakatan nanti bisa ditandatangani bersama di kelas ya anak-anak. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, kebutuhan dasarnya adalah nama kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, atau kemudian kasih sayang ya. Ini 5 kebutuhan dasar. Kemudian kesenangan diri, ada kebebasan atau freedom, kemudian penguasaan atau power. Ya, ini kebutuhan manusia itu. Rumusan masalah. Ya, di sini ada rumusan masalah. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival itu contohnya adalah makanan, minuman, kemudian tempat tinggal itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang itu ada rasa diterima dan diterima atau peduli, bekerja sama dengan orang lain, yang itu kasih sayang. Kemudian penguasaan atau power itu dianggap berprestasi atau memimpin. Mereka yang mempunyai jiwa pemimpin itu berarti mempunyai power
yang tinggi. Kemudian kebutuhan 5 kebutuhan dasarnya yang keempat adalah kebutuhan atau kebebasan atau freedom, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mengendalikan tindakannya, itu termasuk freedom ya, kebebasan. Kemudian 5 kebutuhan dasar yang lain adalah kesenangan, bermain ya, anak-anak itu suka sekali yang namanya bermain, itu karena kebutuhan dasar mereka itu bermain. Kemudian 5 posisi kontrol, yang pertama ada namanya penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ada video, Bapak Ibu bisa menyaksikan. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, itu adalah contoh video. Kemudian ada ibu gurunya tadi itu melaksanakan segitiga restitusi ya. 5 posisi kontrol. Yang pertama motivasi, identitas, motivasi. Kemudian guru berbuat itu bisa sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk menghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa, itu merupakan identitas gagal dari pembuat rasa bersalah. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini berarti guru sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalahnya yaitu kamu seharusnya sudah tahu, ibu telah sekali mengatakannya, ibu stres ya. Kemudian guru berkata,
hasilnya adalah sebagai penghukumnya membentak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Nanti hasilnya akan seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Biasanya kalau anak dibuat merasa bersalah, ketika mereka tanya, mereka akan menyangkal atau berbohong. Kemudian motivasi kalian dengan dunia berkualitas. Murid, ya sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Pembuat rasa bersalahnya, murid melakukan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol. Ada sebagai teman, kemudian sebagai pemantau. Kalau sebagai teman, itu contohnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kenapa kamu seperti itu? Lah berarti posisi kita ketika menasihati putra-putrinya atau murid-muridnya adalah sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, itu Bapak Ibu bisa menghitung dan mengukur bisa dari kejauhan, ya, karena sebagai pemantau. Kemudian sebagai teman, contoh kalimat-kalimat sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bentuk, ya berarti lebih ke teman ya. Kemudian sebagai pemantau itu contoh kata-katanya adalah apa peraturannya? Ya, nanti Bapak Ibu bisa menanyakan ke anak tersebut apa peraturannya, berarti itu Bapak Ibu sedang bertindak sebagai pemantau. Kemudian motifnya, ketergantungan ini sebagai teman nanti ada efeknya, yaitu nanti murid menjadi ketergantungan karena mereka kayak semacam disayang ya. Jadi mereka menjadi ketergantungan. Murid-murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol. Ada motivasi, kemudian identitas berhasil atau sukses. Posisi kontrol itu kan tadi ada 5. Nah, posisi kontrol yang paling berhasil adalah jika kita sebagai guru itu hanya sebagai manajer. Jadi bukan penghukum, bukan merasa bersalah, bukan teman, tapi adalah sebagai manajer. Namun 5 posisi kontrol itu sebenarnya bisa dikombinasikan ya. Kita kan bisa melihat kasus anaknya itu seperti apa. Kayak kemarin ada kelas yang memecahkan kaca, nggak bisa kita melakukan segitiga restitusi dengan menjadi teman, ya kan? Anaknya malah keenakan kan ya. Kemudian kita bisa, yang paling berhasil adalah sebagai manajer. Contohnya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh perkataannya, apa yang kalian yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini jika kita sebagai manajer. Kemudian hasilnya adalah menguatkan pribadi. Nanti kalau kita memposisikan sebagai manajer, maka pribadi anak itu menjadi kuat karena mereka punya motivasi dari dalam. Kemudian mereka juga nanti akan dampaknya pada murid adalah mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaikinya. Nanti mereka akan seperti itu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan posisi kontrol. Pertanyaannya bisa, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini contoh pertanyaannya ketika Bapak Ibu melakukan segitiga restitusi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah? Ayolah lakukan demi ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Ini contoh pertanyaan-pertanyaan. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi pengertiannya adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tujuan dari segitiga restitusi. Ini gambar segitiga restitusi itu ada yang pertama adalah validasi tindakan, kemudian
menjalankan keyakinan. Yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Ini langkah-langkahnya segitiga restitusi. Untuk validasi tindakan, kamu tentu punya, contoh kalimatnya ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contoh itu validasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nanti Bapak Ibu bisa menanyakan ke siswa tersebut dengan pertanyaan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu contoh menanyakan keyakinan ke anak itu. Jadi untuk mengatasi masalah anak-anak yang bermasalah itu bisa menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu validasi tindakan. Kemudian dengan pertanyaan, kamu tentu percaya punya alasan, ya, nanti ditanyakan seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, nanti ditanyakan bahwa keyakinan kelas yang telah dibuat itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nanti bisa disampaikan seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini contoh menstabilkan identitas agar mereka tidak terlalu takut atau minder dengan apa yang mereka lakukan. Kan biasanya mereka akan ya, itu contoh dari penerapan segitiga restitusi ya. Kasusnya merebut pensil, kemudian makan di kelas. Jadi jangan langsung disalahkan, langsung dimarahi, itu tidak, tapi dipanggil dulu ke kantor, ditanyakan kenapa makan di kelas. Nah, nanti alasannya apa? Alasannya tidak sarapan. Nah, karena tidak sarapan itu, supaya berangkat sudah sarapan itu caranya seperti apa? Caranya nanti dia si anak itu akan menjawab bahwa harus bangun pagi-pagi. Itu contoh dari segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas. Kemudian ini ada dokumentasi penerapan budaya positif ya, di kelas. Kemudian terima kasih sudah selesai. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Tanya satu saja wis. Ada? Monggo tanya. Bu Epi mau tanya? Tidak ada? Semuanya sudah paham? Alhamdulillah ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Sudah mendengarkan saya untuk melakukan diseminasi budaya positif. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Demikian tadi penyampaian diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Jumrotun Solihatun SPD. Semoga dengan apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya bisa dilaksanakan dan diterapkan di kelas kita masing-masing pada para peserta didik kita. Terima kasih kami sampaikan. Demikian acara hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Raditu billah
Benar apa salah? Salah. Salah. Nazia, Bu Guru juga pernah yang namanya lapar. Tapi kalau lapar kita harus lihat makannya di mana, waktunya kapan. Tapi kalau saat pembelajaran, apalagi sedang berdoa, tidak boleh makan di kelas, harus berdoa dulu. Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita, Nazia? Yang pertama yaitu kita harus bersikap jujur. Kemudian yang kedua, tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran. Kemudian yang ketiga, harus saling menghormati dengan temannya. Iya, Nazia. Guru di sini tidak akan menyalahkan Nazia yang makan di kelas, tapi Bu Guru akan mencarikan solusi. Coba, kenapa Nazia makan di kelas? Karena belum sarapan. Oh, karena belum sarapan. Kenapa belum sarapan? Karena bangunnya kesiangan. Coba supaya bangunnya tidak kesiangan, kemudian sarapan. Kira-kira apa yang harus dilakukan Nazia? Harus bangun cepat. Iya, bangun cepat, harus bangun pagi-pagi supaya Nazia bisa sarapan. Kemudian supaya di kelas tidak makan jajan lagi. Oke, terima kasih Nazia. Kira-kira Nazia akan melaksanakan tidak makan jajan di kelas kapan? Mulai kapan? Besok. Mulai besok. Oke. Bu Guru hanya ingin Nazia menjadi anak yang pintar, anak yang mentaati peraturan. Jadi tidak boleh makan di kelas ya, karena itu melanggar aturan kelas kita. Ya, berarti mulai besok ya tidak makan di kelas. Oke, terima kasih Nazia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku namanya Nazia. Saya senang dikasih solusi oleh Bu Guru. Terima kasih. Terima kasih. Sudah istirahat kali? Ya. Kamu tahu nggak kenapa aku dipanggil ke sini? Nggak tahu. Tadi Bu Guru lihat Galang di kelas sedang merebut pensilnya punya temannya. Kira-kira itu benar apa salah? Salah. Oke. Orang itu pernah berbuat salah, termasuk ibu. Ibu juga pernah berbuat salah. Namun kita tidak boleh mengulanginya kembali. Galang itu nggak keyakinan kelas yang telah kita sebutkan. Yang pertama yaitu bersikap jujur, kemudian tidak merebut barang orang lain, kemudian keyakinan kelas yang lain saling menghormati. Oke, Guru di sini tidak akan menyalahkan atau menghakimi Galang, tapi Guru akan membantu mencarikan solusi Galang. Coba tanya, kenapa Galang tadi merebut pensilnya orang lain? Alasannya kenapa? Apa lain supaya tidak telat Galang harus bagaimana? Oh, bangun pagi-pagi pinter, kemudian harus sarapan pagi. Oke, pinter sekali. Berarti besok mau diulangi lagi tidak? Galang mau melaksanakan tidak merebut pensil orang lain mulai kapan? Mulai sekarang, pinter sekali ya. Jadi Guru pengen Galang menjadi anak yang pinter ya, kemudian menjadi anak yang mengerti orang lain. Guru hanya ingin mencarikan solusi untuk Oke, terima kasih Galang ya. Mulai besok ya tidak merebut pensil orang lain. Oke, terus dulu. Iya, boleh istirahat. Terima kasih Bu Guru sudah mencarikan solusi untuk saya.